li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Kalau tidak salah satu sudah, kita pindah yang kedua yaitu memelihara hafalan dan banyak membaca Al-Quran. Ini salah satu adab dalam belajar Quran itu bagaimana kita memelihara hafalan kita atau memelihara pelajaran yang sudah kita pelajari dengan apa? Banyak mengulang atau murajaah. Kemudian kita dianjurkan juga banyak dalam membaca Quran. Sebelum kita bahas kitab At-Tibyan ini, ada salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada satu kisah dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya. Siapa nama sahabat tersebut? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dengar suara saya ibu semuanya? Dengar. Apa nasihat, apa perintah baginda Rasulullah kepada Abdullah bin Amr? Iqra'ul Qur'an fi syahr. Bacalah Al-Quran dalam sebulan sekali khatam. Berarti kalau sebulan sekali khatam, satu hari berapa juz? Sebulan sekali khatam, satu hari berapa juz? Apa syarat nomor satu? Belum Ustaz. Nomor satu belum? Belum Ustaz. Saya salahkan dulu ceritanya sebelum kita bahas ini. Oh lebih. Ya, jadi satu hari itu satu juz. Kalau ibu-ibu kira-kira saya tugaskan baca satu hari satu juz, ibu-ibu kira-kira minta tambah atau minta kurang? Kurang. Kebanyakan Ustaz satu hari satu juz. Nah, tapi lain halnya dengan Abdullah ibnu Amr. Ketika diperintahkan oleh baginda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ani fi syahr. Bacalah Al-Quran, wahai Abdullah ibnu Amr, dalam sebulan sekali khatam. Berarti satu hari satu juz. Apa jawab Abdullah ibnu Amr ketika diperintahkan? Inni ajidu quwwah. Wahai baginda Rasulullah, kalau satu hari satu juz, bagi saya itu terlalu sedikit. Karena saya mampu lebih melakukan satu hari satu juz. Itu Abdullah ibnu Amr ya Bu ya. Tapi kalau ibu saya suruh Bu baca Quran satu hari satu juz gimana Ibu? Apa jawabnya kesikitan atau kebanyakan? Kebanyakan ya Bu. Lantas Abdullah ibnu Amr minta lagi kepada baginda Rasulullah, wahai baginda Rasul, boleh nggak saya lebih dari itu? Maka baginda Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fi ashrin. Oke, kalau gitu saya kasih lagi. Bisa nggak kamu khatamkan dalam 20 hari sekali? Jawab Abdullah ibnu Amr, Inni ajidu quwwah. Wahai baginda Rasulullah, kalau 20 hari sekali bisa menghatamkan Quran, bagi saya itu terlalu ringan, terlalu mudah, terlalu gampang. Karena saya mampu memiliki kekuatan dalam membaca Quran lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah memberikan lagi. Khamsa asyra, iqra' khamsa asyrata. Maka kata baginda Rasulullah, oke kalau gitu Abdullah bin Amr, saya suruh lagi engkau baca Quran
dalam 15 hari sekali khatam. Berarti satu hari berapa juz Ibu? Kalau 15 hari sekali khatam, satu hari berapa juz? 2 2 juz. Maka lantas jawab Abdullah ibn Amr, ini ajidu quwwah. Wahai baginda Rasulullah, kalau 15 hari sekali khatam, bagi saya itu terlalu mudah. Saya mampu melakukan lebih daripada itu. Lantas baginda Rasulullah memberikan lagi, Iqra fi ashrin. Oke, kalau gitu 10 hari sekali kamu khatam. Jawab Abdullah ibn Amr, ini ajidu quwwah. Kalau saat itu masih terlalu sedikit bagi saya, wahai baginda Rasulullah. Kemudian, faqra'u fi sab'i wa la tazid ala dzalik. Oke, kalau gitu Abdullah ibn Amr, adalah 7 hari sekali saja, tapi jangan kamu minta lagi ya. Apa kata Abdullah ibn Amr? Ini ajidu quwwah. Bagi saya seminggu sekali khatam itu terlalu mudah. Lantas setelah berdialog dengan baginda Rasulullah, maka kata baginda Rasulullah, oke, setelah ini kamu jangan minta lagi kepada saya. Iqra hatta fi thalas. Oke, kalau gitu dah full. Jangan minta tambah lagi 3 hari sekali khatam. Berarti kalau 3 hari sekali khatam, satu hari berapa juz? 10 juz. 10 juz satu hari beliau baca. Apakah Abdullah ibnu Amr ini nggak punya pekerjaan? Ataukah pengangguran? Punya pekerjaan nggak? Abdullah ibnu Amr ini pekerjaannya banyak. Anaknya banyak, istrinya juga lebih dari satu, pekerjaannya banyak. Jadi banyak yang diurusi. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Abdullah ibnu Amr ini? Semakin banyaknya kita membaca Quran, maka waktu kita semakin berkah. Mungkin segala sesuatu yang harus kita kerjakan dalam 2 jam, keberkahan waktu karena baca Quran bisa diselesaikan dalam 10 menit. Maka ada salah seorang ulama, namanya Imam Atiyat Al-Maqdisi. Kebiasaan beliau itu adalah belajar dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Maka sebelum beliau melakukan perjalanan yang begitu jauh, ada salah seorang guru beliau memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Yang diberikan kepada Atiyat Al-Maqdisi. Nasihat guru beliau adalah, Aksiru min qira'atil Qur'an wa la tatrukhu. Wahai Atiyat Al-Maqdisi, saya hanya memberikan nasihat kepada kamu sebelum kau melakukan perjalanan menuntut ilmu. Aksiru min qira'atil Qur'an wa la tatrukhu. Perbanyaklah membaca Quran dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan tidak pernah baca Quran satu hari tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Atiyat Al-Maqdisi tersebut ketika beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu dari satu kota ke kota, dari satu negara ke negara lain. Ketika hari itu beliau tidak membaca Quran, maka beliau tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nggak paham. Karena hari itu nggak baca Quran. Tapi ketika beliau membaca Quran, Allah berikan kemudahan bagi beliau untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Maka semakin banyaknya Imam Atiyat Al-Maqdisi membaca Quran, maka semakin banyak juga ilmu yang dia dapatkan. Maka inilah yang harus kita menjadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan menjadikan alasan sibuk tidak sempat membaca Quran. Jangan-jangan kesibukan kita itu karena Allah datangkan kesibukan yang tidak manfaat karena kita jauh dari Quran. Maka itulah salah satu keberkahan dari Quran yang dirasakan bagaimana para ulama. Semakin banyak dia membaca, bukan semakin sibuk. Kan ada orang alasan, Ustaz saya banyak kerja di kantor, banyak hal-hal yang harus saya kerjakan. Saya nggak sempat baca Quran. Padahal bukan mungkin nggak sempat. Mungkin karena dia nggak baca Quran lah jadi sibuk dia. Tapi kalau kita membaca Quran, maka Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Maka salah satu adab berikutnya, ini juga sudah kita bahas, mencari nafkah dengan Al-Quran. Dulu kita pernah bahas ketika pada bab pertama, tidak boleh seorang guru maupun murid semata-mata tujuannya untuk duniawi. Tapi ketika diberikan nafkah, ini ada kita belajar di fikih yang berkaitan dengan Quran, bolehnya seseorang itu mengambil upah dari Al-Quran. Tapi semata-mata bukan tujuannya untuk itu. Kita lihat sebentar ya, saya tampilkan. Mohon maaf, komputernya agak lambat tiba-tiba.
Saya lihat halaman berapa dulu ya. Sebentar saya cari ya. Halaman berapa? Iya, halaman 142. Ini kita lihat bagaimana hukum fikih yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, ini dia. Ini kan temanya mencari nafkah dengan Al-Quran. Kalau tujuannya untuk mencari nafkah, maka itu tidak diperbolehkan semata-mata untuk duniawi. Tapi ketika seseorang diberikan upah dari Al-Quran, mengajarkan Quran, maka menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini nampak di layar, Ibu? Nampak Ustaz. Di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dikatakan mayoritas ulama fikih dari Syafi'iyah dan Malikiyah berpandangan bahwa boleh mengambil upah dari mengajarkan Quran. Bahkan menurut Al-Qadhi Iyad, sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, wafat 676 Hijriah dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Hampir semua ulama menyatakan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran kecuali Abu Hanifah. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas sebagaimana disampaikan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah Al-Quran. Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriah dalam Fath Al-Bari mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil yang menjadi pegangan mayoritas ulama tentang bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Dalil lainnya lagi misalnya tentang seorang laki-laki yang dinikahkan oleh Nabi dengan hafalan Quran yang ia miliki, sebagaimana disampaikan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Jadi ada juga kisah seorang lelaki yang nggak memiliki apa-apa, padahal kan dia harus memberikan mahar, tapi untuk membeli mahar pun dia tidak sanggup. Maka ditanya, adakah engkau hafalan Quran yang engkau miliki? Ada, maka hafalan Quran tersebutlah yang menjadi mahar. Nah, mahar yang terbaik itu adalah berupa benda, agar bisa dipakai setelah pernikahan. Tapi kalau Quran juga, ya tadi ada tanggung jawab untuk mengamalkan. Maka wa min ahammi ma yu'maru bihi ay yahdharu kullal hadhari min ittikhadil Quran ma'isyatan yatakassabu biha. Dan di antara hal yang sangat penting yang diperintahkan dengan itu agar penghafal Quran berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian dari menjadikan Al-Quran sebagai mata pencarian untuk mencari nafkah dengannya. Faqad jaa'a an Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi. Karena sesungguhnya telah datang keterangan dari Sayyidina Abdurrahman bin Shibli rahimahullahu radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bacalah Al-Qur'an namun jangan kalian mencari makan dengannya. Wala tajifu anhu wala taghlu fihi. Dan jangan kalian menjauh dari Al-Quran, tidak menerapkan batasan hukum-hukum bacaan Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Maksud apa di sini? Jangan kita jauh dari hukum-hukum Al-Quran dan kita tidak mau mengamalkan apa Al-Quran yang kita sudah baca. Dan jangan kalian khianat terhadap Al-Quran berlebih-lebihan. Maksudnya apa ini? Berlebih-lebihan dalam menerapkan ilmu tajwid.
Contoh mementingkan lagu atau terburu-buru dalam membacanya sehingga tidak ada niat untuk memperhatikan makna apa yang terdapat dalam kandungan ayat Quran tersebut. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an qabla an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatan qidhi." Yaitu beliau bersabda, kalian bacalah Al-Quran sebelum datang sekelompok orang yang membaca menegakkan Al-Quran bagai menegakkan anak panah yang sangat bagus. Yata'ajjalunahu wala ya'ajjalunahu. Maksudnya bagus ini apa? Orang yang lebih mementingkan bacaannya dibandingkan dari penerapan. Nanti suatu masa ada orang yang hanya baca Quran sampai tenggorokan saja, tapi sedikit pun tidak ada mau mengamalkan dari kandungan Al-Quran. Di mana mereka hanya mengharapkan keuntungan duniawi saja tanpa mereka berharap akan ada balasan di surga atau di akhirat yang lebih besar dari apa yang mereka amalkan atau dari baca atau mereka dari ajarkan dari ayat Quran tersebut. Rawahu Abu Daud bima'nahu min riwayat Sahli bin Sa'din. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis tersebut juga dengan perawiannya dari riwayat Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimadin wa imma bisum'atin wa nahwiha. Pengertian yang mereka mengharap disegerakan. Jadi orang-orang yang seperti itu berharap di upahnya itu supaya di dunia saja tanpa mengharapkan ganjaran nanti di akhirat. An Fudail bin Amr rahimahullahu ta'ala qala dakhala rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Dan diriwayatkan dari Syekh Fudail bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah masuk dua orang pria sahabat Nabi ke sebuah masjid. Falamma sallama al-imam qama rajulun fatala ayatin minal Qur'ani thumma sallama. Lalu tatkala imam telah mengucapkan salam, maka seorang laki-laki berdiri lalu melantunkan bacaan Quran kemudian dia meminta-minta. Maksudnya apa di sini? Ada orang yang meminta-minta. Saya nggak tahu, tapi saya pernah bertemu di Hong Kong ya, karena mungkin Islam itu minoritas, sulit untuk ditemukan. Saya dulu ketika di Padang tuh ada berhenti di rumah makan. Kemudian berhenti di rumah makan, ada orang minta-minta di depan rumah makan itu pakai mangkok, bawa tempat, tapi yang dibaca itu surah An-Nas, Al-Falaq itu saja yang dibaca. Maka tujuan dari Al-Quran dibaca, jangan jadikan sarana Al-Quran ini sebagai peminta-minta. Maka itu tidak boleh. Maka kalau ini dikatakan dalam hadis ini, ketika bagian Rasul keluar dari masjid ada orang meminta-minta, tapi meminta-minta dalam bacaan ayat Quran. Maka tujuan Quran itu bukan dijadikan sarana untuk itu. Tapi bagaimana Quran itu ketika dibaca, diamalkan. Ibu pernah lihat tidak? Ada orang minta-minta mengemis tapi ayat Quran yang dibaca. Ada pernah ketemu Ibu? Belum. Saya pernah ketemu sekali. Itu yang dibaca An-Nas. Kemudian setelah saya dengar juga bacaan An-Nasnya, ya kalau kita yang paham tajwid, makharijul hurufnya juga tidak jelas. Faqala ahaduhuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah. Sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an. Akan datang sekelompok orang yang Al-Quran itu kan dijadikan wasilah untuk meminta-minta. Faman sa'ala bil Qur'ani fala tu'hu. Kemudian kalau ada orang minta-minta, kemudian meminta-minta tersebut membacakan ayat Quran, fala tu'tuhu, maka jangan berikan orang tersebut. Wa hadzal isnadu munqati'un fa inna Fudaila ibni Amr lam yasma'il sahabah. Hadis ini isnadnya terputus. Jadi hadis yang di atas dikatakan isnadnya terputus. Karena sesungguhnya Syekh Fudail bin Amr tidak pernah mendengar dari sahabat Nabi. Ini dia mengatakan bahwa ini hadisnya terputus. Wa amal akhdul ujrah ala ta'limil Quran faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Maka adapun orang yang mengambil upah dari mengajarkan Quran, para ulama di sini berbeda pendapat mengenai hal ini. Kalau tadi mengikut mazhab Syafi'i yang kita baca, maka di sini mayoritas yang tidak membolehkan itu hanya Imam Abu Hanifah. Lahir dari itu semua mengatakan Syafi'iyah, Malikiyah berpandangan, dan jumhur ulama mayoritas mengatakan bolehnya mengambil upah dari Al-Quran. Sebagaimana juga ada kisah yang ketika itu seorang yang melakukan perjalanan musafir, kehabisan bekal. Tiba-tiba ada orang, anak raja tersebut sakit.
dia sudah berobat kemanapun, tapi tidak ada satupun yang bisa mengobatinya. Maka dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa mengobati anakku, maka setengah dari kekayaanku akan kuberikan. Lantas apa ketika itu yang dilakukan? Ada seorang musafir terdengar ini kehabisan bekal. Tiba-tiba melakukan ada anak yang sakit, maka ketika itu dibacakan Al-Fatihah. Apa yang terjadi ketika itu? Anaknya sembuh. Maka lantas diberikanlah setengah dari kekayaan. Apakah diterima oleh semuanya? Tidak. Hanya beliau ambil secukupnya untuk biaya melanjutkan perjalanan saja. Nah, ini juga menjadi dari bolehnya kita mengambil upah dari mengajar Quran. Tapi tidak tujuannya tadi semata-mata hanya untuk mendapatkan. Fahakam al-Imam Abu Sulaiman al-Khuttabi man'a akhdhil ajrati alaihi an jama'atin minal ulama'i minhum az-Zuhri wa Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Sulaiman al-Khuttabi menceritakan di sini larangan mengambil upah dari mengajar. Nah, ini jadi dikatakan tadi Imam Abu Hanifah. Ini tadi sama. Imam Abu Hanifah yang mengambil larangan. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah itu berpandangan bolehnya. Jadi ada pandangan berbeda para ulama. Ba'an jama'atin annahu yajuzu illam yashritahu. Sekelompok ulama lain boleh mengambil upah dengan tidak menjadikan syarat utama. Contoh, ibu boleh ngaji dengan saya, tapi dengan syarat satu orang harus bayar contoh $1.000. Kalau nggak sanggup, nggak usah ngaji. Nah, maka kan kemampuan orang berbeda-beda. Lain halnya memang zaman sekarang terkadang ada sekolah yang memang memiliki fasilitas ya Bu ya. Maka sebagian ulama ada yang membolehkan. Kenapa? Karena beda orang zaman sekarang belajar dengan orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu bagaimana Bu? Di masjid tidak ada biaya akomodasi Bu ya. Kalau zaman sekarang ada kelas, ada bayar internet, ada bayar listrik. Maka kalau seandainya suatu lembaga itu tidak ada penopang biaya yang harus terus bisa berjalan, maka sekolah itu lama-lama bisa tutup. Maka sebagian ulama mengatakan, selagi tujuannya bukan untuk mengambil keuntungan duniawi sebagai operasional agar terus berlangsungnya sistem pembelajaran tersebut, maka itu sah-sah saja. Coba bayangkan kalau seandainya ibu-ibu belajar, nggak ada tempatnya, karena zaman sekarang beda zaman dulu ya Bu ya. Apalagi daerah tempat ibu minoritas di sana. Ya sebagian ada yang memang belajar di Victoria Park, mungkin nggak perlu biaya di sana Bu ya. Tapi kalau yang kita ingin fokus, perlu dingin juga musim panas harus pakai AC, maka ya tadi harus ada sewa tempat, harus ada mungkin bayar listriknya. Maka sebagian ulama mengatakan agar terus berlangsungnya sistem pembelajaran tersebut, maka itu sah-sah saja. Wa dhahaba 'Ata'un wa Malikun wa Syafi'i wa akharuna ila jawaziha idza syaratahu wastajarahu ijaratan sahihatan. Dan Imam Atha, Imam Malik, Imam Syafi'i ulama lainnya berpendapat bahwa bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran tanpa mengadakan persyaratan yang persyaratan itu memberatkan bagi seorang murid. Maka kalau seandainya seperti itu, maka akadnya adalah seperti menyewa, sewa yang sah. Apa maksudnya sewa di sini Bu? Membayar waktu ustadznya, bukan membayar ustadznya Bu ya. Kalau membayar ilmu, kira-kira ilmu itu bisa dibayar tidak? Tidak. Yang dibayar apa? Waktunya. Nah ini yang harus kita pahami. Contoh ibu menyekolahkan anak ibu ke kampus, ke universitas. Bukan membayar ilmu guru ya. Karena kalau membayar ilmu itu nggak akan bisa dibayar saking mahalnya. Apa yang perlu dibayar? Mungkin mengganti transport dosennya ke kampus. Kemudian waktu dosen selama mengajar itu yang waktunya kita bayar. Kemudian biaya operasional pembangunan gedung sekolahnya, nah, itu yang harus kita bayar. Faqad ja'a bil jawazil ahadits as-sahih, dan sungguh telah datang keterangan mengenai pembolehan hal tersebut oleh hadis-hadis yang sahih. Jadi banyak hadis sahih yang mengatakan bolehnya mengambil upah dari mengajar Quran. Wahtajja man mana'aha bi haditsin Ubadah bin Samiti annahu 'allama rajulan min ahli suffatil Quran. Dan berargumen ulama yang melarang hal tersebut dengan hadis Sayyidina Ubadah bin
As-Samit, bahwasanya beliau pernah mengajar seorang laki-laki dari kalangan ahli sufah, orang yang tinggal di masjid Nabi dan ditanggung biaya hidup oleh Nabi akan Al-Quran. Jadi ada orang yang mengajar Quran di masjid, kemudian orang tersebut itu ditanggung biaya hidupnya karena mengajarkan Quran. Fadalahu qausan, lalu dihadiahkan kepada beliau sebuah busur. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha." Lalu dia bertanya kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda kepada beliau, jika kamu senang, kamu kalungkanlah dengan sebab hadiah itu. Dengan kalung dari api neraka, maka terimalah hadiah itu. Bahwa hadisun masyhurun rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Dan hadis tersebut merupakan hadis yang terkenal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan imam lainnya. Abi asarin katsiratin anis salaf. Dan banyak argumen tentang penjelasan para ulama-ulama salaf. Wa ajabul mujawizuna an hadis Ubadah bi jawabain. Jadi hadis Ubadah di atas tadi bahwa ahaduhuma anna fi isnadihi maqalan. Bahwa hadis yang di sini mengatakan melarang. An Ubadah ini mengatakan seperti dikasih busur tadi, ada mengatakan hadis yang melarang mengambil upah tersebut adalah hadis tersebut ada beberapa komentar ulama menganggap bermasalah. Wasani annahu kana tabarra'a bi ta'limihi falam yastahiqqa syai'an ahdiya ilaihi ala sabilil 'iwadi falam yajuz lahul akhdhu. Dan jawaban yang kedua bahwasanya Sayyidina Ubadah bersedekah dengan mengajarkan beliau, maka tidak berhak sedikit pun diberikan hadiah. Maka bi khilafi yaqidu ma'ahu ijazatan qabla ta'limi wallahu a'lam. Berbeda halnya dengan orang yang berakad bersama beliau dengan akad sewa sebelum mengajar. Jadi akad sewa ini maksudnya tadi saya katakan mengajarkan waktu. Apalagi orang zaman sekarang terkadang ya membedakan antara dunia dengan akhirat. Kalau belajaran dunia seperti bahasa Inggris, matematika gimana ini? Berapapun terkadang ya sanggup. Ini makanya ada kisah kalau kita dengar tuh salah satu di YouTube ini. Habib Ja'far kalau nggak salah. Tahu pernah dengar Habib Ja'far ini? Iya, dengar. Ya, itu mungkin kalau dicari di YouTube nanti ketemu penjelasan beliau. Jadi pengalaman beliau saya terdengar agak lucu juga. Bagaimana kisah Habib Ja'far? Saya dengar ketika itu beliau katakan, saya ini mengajar Quran di rumah orang yang kaya sekali. Kemudian orang kaya tersebut negosiasi lah berapa harga datang perjalanan jauh dari Jakarta ke Bogor kata beliau. Akhirnya setelah negosiasi ditetapkanlah harga mengajar tadi berapa kata orang yang mengajar 2 juta katanya. Ini kisah beliau di YouTube, nanti mungkin boleh dicari. Akhirnya ketika beliau mengajar, orang yang punya rumah tadi apa? Punya anjing. Anjingnya itu ibu sangat jinak sekali. Kemudian dia suka meloncat-loncat lucu. Akhirnya apa? Suatu ketika orang kaya tersebut ini, Habib, saya di rumah saya di puncak sana masih banyak lagi piaraan anjing saya, kata beliau. Lantas apa dikatakan? Begitu takjubnya melihat anjing tersebut sangat jinak kepada majikannya. Apa kata majikannya tersebut? Habib, kenapa bisa seperti ini anjingnya? Apa jawab yang punya orang kaya tersebut? Ya, saya datangkan guru untuk mengajarkan anjing saya. Kalau Habib tahu mengajarkan hewan ini bukan murah, saya bayarnya berapa? Kalau tidak saya antara 8 atau 10 juta sekali datang. Mengajarkan anjing sekali datang 8 hampir 10 juta. Mengajarkan orang masuk ke surga setiap hari datangnya 2 juta. Itu cerita Habib, saya hanya ulang saja. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya berikutnya Habib nggak datang lagi. Ini candaan Habib ya, candaan Habib Ja'far tersebut. Habib kenapa gak ngajar lagi ke rumah saya? Apa kata Habibnya? Kayaknya saya lebih layak lagi jadi guru anjingnya saja dari guru tidak manusia. Begitulah cerita lucu Habib itu. Begitulah terkadang manusia zaman sekarang, sekala sesuatu yang lebih mengutamakan akhirat, sekarang mungkin orang lebih cuek, tidak peduli. Tapi perkara akhirat yang mungkin terkadang tidak mendatangkan kebahagiaan, orang lebih fokus. Maka tadi terkadang orang menganggap, oh guru ngaji mengambil upah terlalu sensitif. Padahal tidak ada masalah.
Kenapa? Selagi gurunya tersebut tidak menjadi tujuan utama. Bahkan di sini mayoritas mengatakan para ulama, bolehnya seorang guru itu mengambil upah. Wah. Silakan sampai di sini ada pertanyaan dulu. Untuk yang pertama. Bisa dipahami, Ibu? Oh. Kemudian yang kedua, memelihara hafalan dan banyak membaca Quran. Yambaghi ayyuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Dan sepatutnya penghafal Quran agar ia memelihara untuk selalu membaca Al-Quran dan memperbanyak membacanya. Ini kalau ibu-ibu yang menghafal Quran, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan lain sebagainya. Bagaimana hafalan itu terus terjaga? Salah satunya wa yukthiru minha. Banyak dibaca, banyak dimurojaah. Kalau ingin hafalan itu betul-betul terus akan terjaga. Kenapa terkadang hafalan kita tidak lancar? Karena kualitas murojaah kita belum banyak. Dulu pernah saya sampaikan ke ibu-ibu semuanya. Kalau ingin hafalan Quran kita seperti kualitas Al-Fatihah, maka paling tidak pertama harus nyambungnya antara otak kita dengan mulut kita itu 300 kali pengulangan. Kira-kira An-Naba, ibu murojaahnya sudah ada 300 kali belum? 200 kali belum. Belum. Jadi kalau belum sampai 300 kali, wajar kalau masih lupa-lupa. Itu baru antara otak dengan lisan kita belum nyambung. Kadang-kadang kan kita bisa mikir tapi mulut kita keluarnya lain. Agar nyambungnya antara otak dengan lisan kita perlu tambah 300 lagi. Berarti 600 kali murojaah. Kalau seandainya hafalan kita ingin pindah seperti Al-Fatihah di bibir tanpa mikir, perlu 300 kali lagi. Maka perlu 900 kali murojaah pengulangan baru hafalan kita benar-benar lancar. Nanti kalau selama ini mungkin hafalan kita masih lupa-lupa, ya tadi baca sampai 900 kali. Insya Allah dia akan lancar. Nah, sering saya gambarkan kalau baca Al-Fatihah itu saja, sholat wajib saja, anggap saja sholat wajib kan 17 rakaat satu hari semalam. Belum hitung sholat sunnah. Anggap saja 15 lah, biar enak hitung. Kalikan 30, sebulan sudah 450 kali kita baca. 2 bulan sudah lebih dari 900 kali. Wajar kenapa Al-Fatihah itu betul-betul lancar, bahkan tanpa mikir kita sudah bisa baca. Wa kana lis-salafi radhiyallahu anhum 'adatun mukhtalifatun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Dan adalah orang generasi salaf radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam ukuran sesuatu waktu dan banyak yang mereka menghatamkan Quran. Ini tadi saya katakan bagaimana Abdullah ibnu Amr semangatnya dalam menghatamkan Quran. Ini dalam hadis yang lain lagi. Farawa banu Abi Dawud an ba'di salafi annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrain khatmatan wahidatan. Lalu Imam Abu Dawud meriwayatkan dari sebagian orang-orang salaf bahwa mereka ada yang menghatamkan di setiap 2 bulan dengan sekali khatam. Jadi 2 bulan sekali khatam. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan ya, harus punya target bisa menghatamkan Quran. Wan ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan. Ada yang menghatamkan sebulan sekali. Wan ba'dihim fi kulli 10 layalin. Ada yang menghatamkan 10 malam sekali khatam. Wan ba'dihim fi kulli 8 layalin. Ada setiap 8 malam sekali khatam. Wa 'anil aktsirina fi kulli 7 layalin. Bahkan ada yang menghatamkan di setiap 7 malam. Wa'an ba'dihim fi kulli 6, ada yang menghatamkan di setiap 6 malam. Wa'an ba'dihim fi kulli 5, ada yang menghatamkan di setiap 5 malam sehari. Wa'an ba'dihim fi kulli 4, ada yang menghatamkan di setiap 4 malam, 4 hari sekali khatam. Wa'an katsirina min kulli 3, bahkan yang paling banyak itu 3 hari sekali khatam. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu masuk bulan Ramadan itu sehari 2 kali khatam. Dalam tempo sebulan 60 kali khatam. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang mereka itu ketika masuk bulan Ramadan luar biasa. Wa'an ba'dihim fi kulli lailataini, ada yang mengatakan di setiap 2 malam. Wa'an katsirin fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, ada yang mengatakan sehari semalam itu sekali. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain, ada juga yang mengatakan di siang sekali, di malam sekali. Itu gimana baca Qurannya Ustaz? Jangan dibayangkan seperti kita ini.
ulama dahulu itu mereka hafal Quran. Dalam kondisi apapun mereka tetap bisa baca Quran. Mau di MTR kah, mau di perjalanan kah, contoh kalau ibu di MTR, kalau sudah punya hafalan, contoh, ibu di MTR bisa nggak baca surah An-Nas? Tanpa megang mushaf. Bisa ya Bu ya, tanpa hafal, karena punya hafalan. Sambil di rumah pun lagi nyapu, sambil masak bisa baca surah Al-Falaq. Kenapa? Karena hafal. Nah ulama-ulama dulu, kenapa mereka bisa membaca sekian banyaknya? Karena pertama mereka tuh hafal Quran. Dalam keadaan apapun mereka tetap bisa baca. Maka itulah salah satu kelebihan bagi orang yang hafal Quran. Bisa baca Quran dimanapun dan kapanpun. Tapi kalau kita nggak punya Quran, nggak hafal Quran, nunggu ada mushaf dulu baru bisa baca. Kalau nggak ada mushaf atau nggak ada di handphone, nggak bisa baca. Karena nggak punya hafalan. Inilah salah satu kelebihan bagi orang yang hafal Quran. Kemudian, wa minhum man kana yakhtimu salasan. Dan di antara mereka yang mengkhatamkan Quran sehari semalam sebanyak 3 kali khatam. Wa khatama ba'duhum thamanin khatamatin arba'an minal laili wa arba'an minal nahari. Ada juga yang mengkhatamkan di siang hari 4 kali, di malam hari 4 kali. Faminal ladzina kanu yahtimuna khatmatan fil lailati wal yawmi. Utsman bin Affan wa Tatimud Dariyu wa Sa'id bin Jubair wa Mujahidun wa Syafi'i wa akharuna radhiyallahu anhu. Adapun di antara orang-orang yang selalu mengkhatamkan Al-Quran dalam sekali khatam di satu hari semalam. Nah, sehari semalam itu bisa khatam 1 hari sekali. Siapa itu? Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ada satu yang sering menjadi pengingat bagi orang yang belajar Quran. Apa nasihat Utsman bin Affan? Banyak sekali. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Kalau seandainya hati seseorang itu bersih, maka dia tidak akan pernah puas dalam membaca Quran. Atau hadis dari Rasulullah SAW sangat familiar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Kemudian Sayyidina Tamim Ad-Dari, Sayyidina Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Imam Asy-Syafi'i dan ulama lainnya radhiyallahu anhu. Kemudian wa minal ladzina kanu yaqtimuna salasa khatamatin Sulaiman bin Itrin radhiyallahu anhu qadhi Misra fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu wa qassu ahli Misra. Dan di antara orang-orang yang dapat mengkhatamkan Quran sebanyak 3 kali khatam, Syekh Sulaiman bin Atir radhiyallahu anhu, seorang hakim petinggi Mesir di masa dinasti Muawiyah radhiyallahu anhu dan seorang ahli pidato penduduk Mesir. Jadi beliau ini mengkhatamkan Quran 1 hari itu 3 kali khatam. Oleh ibu berapa kali khatamnya? Setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, sehari sekali. 1 bulan sekali, Tat. Atau seumur hidup sekali. Sebulan sekali, Ustaz. Atau targetnya seumur hidup sekali. Jangan sampai seumur hidup sekali. Atau jangan sampai seumur hidup pun nggak pernah kamu khatam, kan? Jangan sampai. Nanti kalau kita ditanya, gimana selama hidup masa nggak pernah baca Quran menyelesaikan? Harus diselesaikan. Target serendah-rendahnya seumur hidup sekali lah. Serendah-rendahnya. Amin. Amin. Yang kedua, 1 hari sekaligus, Ustaz. Gimana Ibu? Kali diaminin. Ikut itu, Ustaz. Ikut one day, Ustaz. Ya, Dewan Jus ya. Alhamdulillah. Itu untuk harus Kalau baca Quran seperti ini, insya Allah waktunya berkah. Ya, tadi kalau nggak bisa one day ya tadi paling nggak titik terendah-rendahnya seumur hidup sekali ya Bu. Ya. Farawa Abu Bakr bin Abi Dawud annahu kana yakhtimu fil lailati 3 khatamat. Lalu Syekh Abu Bakar bin Abu Dawud meriwayatkan bahwasannya beliau selalu mengkhatamkan Quran di malam hari sebanyak 3 kali khatam. Malamnya saja 3 kali khatam. Warawa Abu Umar al-Kindi fi kitabihi fi qada'i Misra annahu kana yakhtimu fil lailati 4 khatamat. Ada juga dari Syekh Abu Umar al-Kindi meriwayatkan dalam kitab beliau
di kitab apa? Qudati Misra. Bahwasanya beliau selalu mengkhatamkan Quran di malam hari sebanyak 4 kali khatam. Waqala Syekh Shalihul Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu. Sami'tu Syekh Aba Utsman Al-Maghribi radhiyallahu anhu yaqul kana Ibnul Katibi radhiyallahu anhu yaftimu bin nahari 4 khatamat wa bil laili 4 khatamat. Nah, ini juga. Dan telah berkata Syekh yang saleh yaitu Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Bagaimana beliau mengkhatamkan di malam hari 4 kali, di siang hari 4 kali. Ini berarti kalau seperti ini mulutnya nggak berhenti baca Quran. Jangan dibayangkan 4 kali khatamnya yang dibaca surah Al-Ikhlas. 3 kali baca Al-Ikhlas keutamanya seperti menghatamkan Quran. Tidak. Mereka ini betul-betul baca Quran. Gimana cara membacanya? Karena keimanan, kecintaan Quran kita tidak sama seperti mereka, maka sulit untuk dibayangkan. Bagaimana mengumpamakannya? Kira-kira kalau 100 tahun ke belakang itu Ibu, atau 50 tahun ke belakang, contoh orang Indonesia mau pergi ke Mekah. Kira-kira kalau cerita mau pergi ke Mekah dalam tempo 8 jam, dikatakan percaya nggak orangnya? Kalau zaman dulu lah 100 tahun ke belakang. Nggak percaya. Mana mungkin ke Mekah itu bisa 8 jam. Orang dulu aja terkadang 3 bulan, 1 bulan melakukan perjalanan. Nggak percaya. Kenapa? Karena belum ada teknologi yang bisa untuk mengantarkan ke sana. Atau zaman sekarang orang buat mobil, kalau mungkin dulu kecepatan mobil 40-50 km per jam. Sekarang mungkin sudah ada yang 300. Bahkan kalau kita lihat ya, kereta cepat itu 300 km per jam. 360. Yang dulu mungkin nggak mungkin bisa menempuh seperti itu. Nah, apa yang membuat seperti itu? Karena perubahan zaman. Apa yang membuat terkadang kita tidak sanggup memikirkan bagaimana mereka bisa mengkhatamkan seperti itu? Karena berbedanya kecintaan Quran kita terhadap Quran seperti para sahabat. Contoh saja Abdullah ibnu Amr tadi. Dikasih baca Quran sebulan sekali khatam, bagi dia terlalu sedikit. Sampai apa? Minta kepada baginda Rasulullah 3 hari sekali khatam. Berarti 1 hari baca Quran 10 juz. Kenapa? Karena keimanan mereka tuh nggak sama seperti kita. Paling tidak, walaupun kita nggak bisa mencontoh mereka, paling tidak malu kalau sampai kita nggak baca Quran. Malu kita kalau para sahabat tuh 1 hari bisa 8 kali khatam, masa 1 hari kita nggak bisa 1 halaman? Masa 1 hari kita nggak bisa 1 ayat? Itu paling nggak motivasi bagi kita. Jangan sampai para sahabat bisa 1 hari semalam 8 kali khatam, tapi 1 hari kita nggak sanggup baca 1 ayat. Nah, mau kemana kita taruh malunya itu? Maka dikatakan Syekh Abdul Razak Al-Badri mengatakan, kalau seandainya intensitas seorang membaca Quran seperti intensitas kita memegang handphone, maka orang akan hidupnya bahagia. Maka orang akan damai hidupnya. Kemudian hidupnya akan tentram. Hidupnya akan tenang. Bayangkan Ibu, 1 tahun ke belakang ini, pernah nggak Ibu 1 hari itu nggak megang handphone? Tidak. Pasti dalam 1 hari ada megang handphone ya. Walaupun 1 menit. Ini hitungan 1 tahun ke belakang. Hitungannya 1 tahun malah, bukan saya tanya seminggu. Gimana Bu 1 tahun ke belakang ini? Ada nggak pernah? Karena megang handphone, udah handphonenya rusak pun pusing kita. Kenapa? Karena nggak tersambung dengan manusia. Tapi terkadang kita 1 hari nggak megang Quran, biasa saja. Sebulan nggak membaca Quran, biasa saja. Adapun nggak tahu letak Quran kita di rumah tadi mana letaknya, lupa naruhnya di mana, biasa saja. Seharusnya kita bersedih. Maka ini tolak ukur dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, semakin banyaknya orang membaca Quran, maka insya Allah jiwanya akan semakin tenang, dia akan semakin damai, dia akan semakin bahagia, dan dia akan semakin tentram. Karena jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang membaca Quran itu nazalan alaihi sakinah, akan Allah tanamkan ketenangan dalam diri mereka. Wahada aktsaru ma balagha fil yawmi wal lailati. Dan inilah yang paling banyak pendapat yang mengatakan, yaitu membaca Quran itu 1 hari 8 kali khatam.
Warawas Sayyidul Jalilu Ahmadud Dawraqiyu bi isnadi an Mansur bin Zada min ubadit tabi'ina radhiyallahu anhu annahu kana yakhtimul Qur'an fi ma baina zuhri wal asar. Ada juga di sini mengatakan yang menghatamkan Quran antara zuhur dengan asar sekali khatam. Ada juga ulama yang menghatamkan Quran wa yakhtimu aydan fi ma bainal maghribi wal isya. Antara maghrib dengan isya bisa sekali khatam. Tapi isanya orang dahulu itu isanya dilambatkan Nabi. Wa yakhtimu fi ma bainal maghribi wal isya fi Ramadan khatmataini wa syai'an. Antara maghrib dengan isya itu bisa 2 kali khatam. Saya ada dengar dengar informasi dengar berita di YouTube. Ada salah satu katanya di masjid di Jawa itu, saya juga belum pernah itu. Satu malam tuh katanya sekali khatam. Untuk dibawa salat tarawih dan qiyamul lail. Saya nggak tahu masjid mana. Mungkin boleh dicari di YouTube ibu, atau ibu yang dari Jawa sana, jangan-jangan di kampung ibu semua. Nah, di dekat sama kampung itu. Satu malam itu sekali khatam dibawa dalam salat. Bukan 1 juz ya, kalau 1 juz sudah biasa. Ini satu malam tuh khatam dibawa salat tarawih. Sampai jam berapa Ustaz? Dari habis isya sampai subuh. Sebelum subuh langsung sambung qiyamul lail. Soalnya di TSD itu kalau sholat tarawih itu kan satu malam 1 juz Ustaz. Itu aja pulangnya jam 11 malam. 11 malam ya. Ini mungkin bacanya lebih cepat lagi nih Bu. Hadar bacanya. Jadi kalau bacanya hadar. Jadi cepat. Selagi tadi syaratnya adalah menjaga tajwidnya. Terus makmumnya gimana? Imamnya ganti 3 kali. Ya, imamnya pasti berganti-ganti. Biasa imamnya ada beberapa imam. Biasa pun orang yang biasa satu malam 1 juz itu biasa imamnya juga 2 biasa. Nah, ini salah satu bagaimana para sahabat itu menghidupkan Ramadan. Kemudian warawa Abu Daud bi isnadis sahih anna Mujahidan kana yaftimul Quran fi ma bainal maghribi wal isya. Ada juga Imam Abu Daud meriwayatkan dari sanad beliau yang sahih menghatamkan Quran di antara maghrib dengan isya sekali khatam. An Mansur bin Mansur qala kana Ali Azdi yakhtimu fi ma bainal maghrib wal isya kulla lailatin min Ramadan. Kemudian Syekh Mansur beliau berkata adalah Syekh Ali Al-Azdi, beliau selalu menghatamkan Quran antara maghrib dengan isya di setiap malam bulan Ramadan. Wa Ibrahim bin Sa'din qala kana abi yahtabi fama yahullu hibwatuhu hatta yakhtimal Quran. Dan diriwayatkan dari Syekh Ibrahim bin Sa'ad, beliau berkata, adalah ayah saya, beliau selalu mengikat punggung dan kaki beliau dengan sorban, maka beliau tidak melepas ikatan sorban hingga beliau menghatamkan Quran. Jadi diikat di sorban sebagai sandaran pinggang. Wa ammal ladzina khatamu fi raq'atin fala yukhsawna likathratihim. Dan adapun orang yang mereka telah menghatamkan Quran dalam 1 rakaat tidak terhitung karena banyaknya mereka. 1 rakaat sekali khatam. Bayangkan itu, Bu. 1 rakaat salat bisa menghatamkan Quran. Ibu-ibu saja baru imamnya baca An-Naba saja sudah mulai gemetaran. Sudah imamnya kepanjangan dibilang. Atau nggak mau lagi lah salat di situ panjang sekali imamnya. Ini bayangkan 1 rakaat bisa menghatamkan Quran. Masya Allah. Aminal muqaddimina Utsman bin Affan wa Tatimud Dari wa Sa'd bin Jubair khatmathu fi raq'atin fil Ka'bah. Kemudian beliau juga biasa menghatamkan Quran di 1 rakaat di depan Ka'bah. Tadi apakah cerita ini mengada-ngada? Kalau mengada-ngada nggak mungkin dijadikan 1 kitab seperti ini. Ini kitab pasti benaran, ini pernah terjadi pada masa sahabat. Walaupun zaman sekarang mungkin berat bagi kita untuk mengamalkan. Karena memang kecintaan kita kemudian terhadap Quran, keinginan kita tidak sehebatnya para sahabat. Itu yang terkadang membuat kita tidak mampu. Walaupun ya zaman sekarang masih banyak orang yang baca Quran 1 hari 10 juz. Dulu zaman saya kuliah, kita membiasakan 1 hari itu murojaah hafalan 10 juz. Nah, jadi itu masih biasa kalau 10 juz itu. 3 hari sekali khatam. Bahkan kalau Sabtu Ahad, kita tuh biasa 1 hari itu disuruh menghatamkan sekali. Ketika zaman kita kuliah. Jadi kenapa kita bisa seperti itu? Karena tadi apa?
orang yang mengerti tentang kehebatan Quran, yang betul-betul menaungi. Mungkin kalau ibu-ibu menganggap, Ibu Rini kok banyak hafalannya, kayaknya saya berat. Karena tadi ketika kita betul-betul bernaung di Quran itu pasti kita akan bisa melewatinya. Kayaknya nggak mampu, tapi kalau kita coba pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Padahal kan kalau itu bayangkan, menyimpan memori yang begitu banyak ayat Quran di otak kita. Bahkan sebenarnya otak kita ini akan jauh lebih hebat dibandingkan komputer ciptaan Allah. Kalau kita yakini bagaimana kedahsyatan dari otak kita menyimpan data. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu'i marratan fakatsirun. Dan banyak orang yang menghatamkan Quran dalam seminggu 2 kali khatam. Ini masih panjang lagi. Kita habiskan sampai kita habiskan sampai nomor 13 ini. Nuqila an Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Dikutip keterangan tentang orang-orang yang mengkhatamkan Quran seminggu sekali, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Zaid bin Thabit, dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Wa an jama'atin minat tabi'ina ka'abdir Rahman bin Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahullah. Dan orang-orang yang mengkhatamkan Quran seminggu sekali dari kelompok tabi'in seperti Syekh Abdurrahman bin Yazid dan Syekh Alqamah dan Syekh Ibrahim rahimahullah sangat banyak sekali. Wal ikhtiyaru anna dzalika yahtimu bi ikhtilafil ashkhas. Dan pendapat yang terpilih bahwa hal menghatamkan Quran itu saling berbeda-beda tergantung kepribadian orang. Jadi memang berbeda-beda. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Afan Ustaz, Ya. apa itu misalkan gini kan ikut yang one day one Ustaz. Terus waktunya kan kita sibuk dengan kerja di luar, maksudnya gitu. Terus misalnya kita mengikuti di YouTube itu sesudah es itu gimana Tat? Membaca Quran tapi mengikutinya gitu. Sah enggak gitu maksudnya satu juznya gitu. Ya. Yang pertama, kita jangan menganggap ketika baca Quran tidak mencapai target, kita seakan-akan seperti berdosa. Nah, ini juga yang harus itu. Oh, sah atau tidak sahnya? Nah, itu kan seperti seakan-akan mewajibkan. Ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita bukan mengejar target cepat khatam, tapi bagaimana kualitas bacaan Quran kita. Kalau ditanya bulan Ramadan ini bagaimana sebaiknya, apakah saya harus menghatamkan banyak? Lebih utama mungkin dia mampu baca 1 juz tapi berkualitas, dibandingkan 30 juz dia tidak baik secara tajwid. Tapi ya kalau saya tanya mana yang terbaik, ya 30 juz dengan tajwid. Jadi ketika kita membaca, wah saya ingin 1 juz 1 hari, sehingga saya mengikut saya asudes, tapi karena kemampuan kita tidak sehebat saya asudes, bacanya bisa cepat tapi benar, kita baca cepat tapi mungkin terbanyak yang terlewat, maka lebih baik kita lambat tapi menjaga kaidah ilmu tajwid. Maka tadi beda kita membaca 1 juz dengan beda kita mendengar 1 juz. Nah, jadi kalau membaca itu keutamaannya beda sendiri. Mendengar saya asudes membaca kemudian kita mendengarnya, keutamaannya beda sendiri. Seperti itu. Jadi setiap Quran itu punya keutamaan masing-masing. Menyentuhnya punya keutamaan, membacanya punya keutamaan, melihat mushafnya punya keutamaan, mendengar mushaf punya keutamaan, menghafal Quran punya fadilah sendiri, mengamalkan Quran dalam kehidupan punya fadilah sendiri. Seperti itu. Syukur Tat. Ya, Afan. Ada pertanyaan dulu? Sudah maghrib misalnya, Bu? Sudah Tat. Sudah. Apa Ustaz ada Iya. Mbak Nur Hayati minta doa, insya Allah mau berangkat umroh. Oh, ya. Hayati. Kapan berangkatnya? Sama ibu beliau, Bu Takmini. Tanggal 2 Maret. Insya Allah kita doakan untuk Bu Nur Hayati diberikan kelancaran untuk umrohnya, kemudian diberikan kesehatan selama melaksanakan ibadah umroh, kemudian dijadikan umroh yang mabrurah, dijadikan hapus dosa apalagi bulan Ramadan ini. Salah satu keutamaan orang yang
umrah di bulan Ramadan sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan setelah balik umrah nanti, insya Allah istiqomahkan juga dalam ketaatan. Thumma khususan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم تقبل الله عمرتك. اللهم تقبل الله عمرتك وغفر ذنبك وأخلف عليك تقفتك. اللهم لا سهل، اللهم سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم اجعلنا عمرة مقبورا. اللهم اجعلنا عمرة مقبورا وذنبا مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Ustaz. Ya, selamat Ilmunya Ramadan juga. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Bu Ami. Kilo, wasi kilo.